الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, sehingga salah satu dari bentuk syukur kita kepada Allah, kita baru saja menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan diberikan istiqamah di dalam amal kita sehari-hari. Hadirin berbahagia, malam ini yang secara rutin menyampaikan halaqah maghrib adalah Ustadz Gamal Akhyar, namun beliau berada di luar daerah. Karena itu, sambil kita menunggu tibanya pelaksanaan waktu Isya, maka kami akan menutup kekosongan ini dengan menyampaikan satu tema, yaitu tentang bagaimana pandangan Al-Quran terhadap fenomena alam. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap fenomena, ataupun boleh juga disebut terhadap bencana yang barangkali ini setelah terjadi beberapa hari yang lalu. Ini menjadi ujian bagi masyarakat kita semua, terutama di Aceh dan juga di provinsi lain di Sumatera, yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hadirin berbahagia, ada satu tulisan yang barangkali ada di antara hadirin wal hadirat yang membaca, disebarkan atau di-share melalui WhatsApp. Di tulisan tersebut, penulis ini mengangkat satu isu yang mana bahwa dia begitu tidak setuju ketika ada orang-orang atau ada pendakwah yang menyampaikan di ceramah-ceramah ataupun di halaqah-halaqah bahwa apa yang terjadi, yang menimpa masyarakat kita hari ini, terutama sekali di wilayah yang terdampak banjir, itu disebabkan oleh apa yang disebut dengan bencana yang bukan saja bersumber atau yang disebabkan oleh seperti yang disampaikan selama ini. Misalnya, kita telah tahu bersama bahwa ada aktivitas penebangan kayu misalnya di gunung-gunung, sehingga ketika terjadi hujan maka terjadilah bencana besar yang menyebabkan longsor dan sebagainya.
Jadi penulis ini menyebutkan bahwa saat ini, hadirin berbahagia, saat ini menurut penulis ini kita tidak terlalu mengabaikan faktor-faktor yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi jangan di dalam ceramah-ceramah kita itu hanya menyebutkan ini karena azab, ini karena mungkin karena dosa kita. Jangan banyak disebutkan seperti itu. Jadi coba dalam ceramah-ceramah itu disampaikan bagaimana bencana geologi yang terjadi di daerah kita itu karena tangan-tangan manusia. Jadi seolah-olah ini hanya karena musibah, karena ujian Allah. Jadi dia protes seperti itu. Hadirin berbahagia, karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana Al-Quran memaparkan kepada kita, bagaimana Al-Quran memberikan pandangan kepada kita tentang bagaimana kita melihat atau mencermati satu fenomena alam atau satu musibah yang terjadi di tengah-tengah kita. Hadirin berbahagia, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa setiap fenomena yang terjadi di alam semesta ini itu mesti dilihat dari dua pendekatan. Harus dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan melalui teori yang bisa diterima secara logika dan diterima secara ilmu pengetahuan, teori ilmu pengetahuan. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Banyak kerusakan yang terjadi di daratan dan juga di lautan itu disebabkan tangan manusia, disebabkan ada ulah manusia, perilaku manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa tujuannya hadirin berbahagia? Liyudhiqahum, Allah itu menghendaki agar mereka merasakan sedikit daripada akibat dari perbuatan tangan mereka. Ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan mereka itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, misalnya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang ditimpakan kepada kalian fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian dalam banyak kesempatan. Hadirin berbahagia, banyak kita hari ini juga tentunya terfokus kepada bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa saudara-saudara kita itu karena banjir yang disebabkan oleh banjir bandang karena ada illegal logging misalnya. Jadi orang-orang yang hidup misalnya jauh dari pegunungan, orang-orang yang hidup jauh dari sungai, orang-orang yang hidup jauh dari lautan, jadi seolah-olah mereka itu tidak akan ditimpa bencana apapun. Jadi karena berpikir bahwa bencana itu pasti datang ketika banjir bandang melanda kampung mereka, ketika air sungai meluap, maka pasti itu akan datang bencana. Padahal satu lagi yang dijelaskan oleh Al-Quran, hadirin berbahagia, ada satu sisi, ada satu pendekatan, ada satu kacamata yang harus kita lihat bahwa fenomena yang terjadi di alam semesta ini bukan saja disebabkan oleh hal-hal yang disebut di awal tadi. Maka sebagai orang beriman, hadirin berbahagia, bukan berarti karena kita hidup jauh dari sungai, jauh dari pegunungan, jauh dari lautan, maka kita ini aman dari
aman dari bencana, atau aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau aman dari fenomena-fenomena yang telah kita saksikan. Oleh karena itu, dalam hadirin berbahagia, dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menguraikan bahwa ada kaitannya fenomena yang terjadi di alam semesta ini dengan perilaku manusia yang tidak dapat dideteksi. Ada hubungannya dengan perilaku manusia yang tidak bisa dikaitkan kecuali oleh orang beriman. Tidak bisa dikaitkan kecuali oleh orang yang beriman. Tidak bisa dilihat kecuali dengan kacamata orang beriman. Misalnya apa? Misalnya ketika di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika ada satu bangsa, satu kaum, satu masyarakat yang kebiasaan mereka mengurangi timbangan di dalam bisnis, di dalam jual beli. Ketika mereka menjadikan bisnis mereka itu dengan bisnis yang penuh dengan kecurangan, maka juga itu bisa jadi menjadi asbab, menjadi pemancing daripada munculnya fenomena alam. Hadirin berbahagia, banjir bandang misalnya, banjir bandang dengan perilaku manusia mengurangi timbangan. Ketika menjual sesuatu, timbangannya dikurangin, maka ini tidak bisa dilihat kecuali oleh orang beriman. Ini tidak bisa dikaitkan kecuali oleh orang beriman. Kalau orang tidak beriman, hadirin berbahagia, atau orang tidak beragama, mereka itu tidak bisa mengaitkan apa kaitannya gempa bumi misalnya. Apa kaitannya gempa bumi dengan perilaku pedagang yang mengurangi timbangan? Itu tidak bisa dicerna oleh orang tidak beragama. Tetapi oleh orang beragama, kita telah diajarkan oleh Al-Quran bahwa ada perilaku-perilaku yang tidak bisa dilihat oleh orang tidak beragama, hanya mampu dilihat oleh orang beragama. Ketika perilaku ini kita lestarikan, ketika perilaku ini kita jalankan, maka akan menimbulkan bencana ini di sini. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, hadirin berbahagia, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, ya, ini disebut dengan dosa. Kalau tadi Allah menyebut bima kasabat aidikum, kalau yang pertama tadi Allah menyebut disebabkan ada tingkah kalian, disebabkan ada perilaku kalian secara langsung, karena perbuatan tangan kalian maka terjadilah bencana. Maka kita sebagai orang beriman percaya itu, teori itu. Maka kita sebagai orang beriman percaya pada teori itu. Bahkan di dalam agama kita diajarkan, bahkan di dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, di antara di antara ciri-ciri berimannya seseorang adalah dia itu mampu menjaga lingkungannya. Disebutkan innal iman bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Dari cabang-cabang iman itu ada 60-an atau sampai 70-an cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Jadi cabang-cabang iman itu ada sekitar 70 lebih, kata Nabi SAW. Yang paling tinggi cabang daripada keimanan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan sekedar la ilaha illallah di lisan, tapi di perilaku. Mungkin mudah-mudah saja bagi siapapun mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini, tetapi tidak tampak dalam perilakunya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, imatatul adza 'anit tariq,
menyingkirkan satu, disebutkan atau diterjemahkan itu di dalam bahasa Indonesia, imatatul adza 'anit thariq ini adalah menyingkirkan duri di jalanan. Menyingkirkan duri. Nah, kalau kita melihat al-adza dan berbahagia di dalam, baik di dalam mufradat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-adza ini sangat luas maknanya. Ada di dalam ayat Al-Quran, al-adza itu disebut sebagai gangguan. Sesuatu yang mengganggu di jalan itu disingkirkan. Apa misalnya? Ketika misalnya ada satu daun yang runtuh atau yang rontok, kemudian daun itu gugur di tengah jalan, maka satu dedaunan yang gugur di jalan, di atas jalan, dua dedaunan yang gugur di atas jalan, 1000 dedaunan yang gugur di atas jalan, di jalan. Jika daun-daun ini tidak ada yang menyingkirkan, hadirin berbahagia, maka lama-kelamaan ini juga akan menjadi masalah bagi manusia. Ya, makanya kita lihat misalnya, kenapa ketika banjir di kota, di tengah-tengah kota, kenapa airnya lama surut? Karena selokannya penuh dengan sampah. Karena selokannya penuh dengan sampah. Jadi orang tidak lagi peduli dengan lingkungannya. Ketika ada sampah di jalan, dia biarkan. Bahkan orang buang sampah bukan pada tempatnya. Maka ketika terjadi banjir, sudah barang pasti tempat air, selokan, got itu dipenuhi dengan sampah, maka air pun akan lambat dia mengalir ke muara, ke sungai. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit thariq ini menyingkirkan satu yang menghalangi apapun di jalan. Sesuatu yang mengganggu di jalanan itu bagian dari keimanan. Juga tentunya menyingkirkan satu benda kecil yang mengganggu di jalanan itu bagian daripada keimanan. Apalagi dengan menjaga hutan. Menjaga hutan. Hutan itu bukan saja sebagai sumber kehidupan manusia, juga sebagai sumber kehidupan makhluk Allah lainnya. Nah, oleh karena itu hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sumber daripada musibah yang terjadi di permukaan bumi ini ada yang disebabkan oleh manusia secara langsung karena perbuatan tangannya. Yang kedua yang harus kita imani adalah ada musibah yang terjadi di atas permukaan bumi ini disebabkan sesuatu yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang beriman. Makanya disebut di dalam Al-Quran, fakullan akhadna bidzambih. Akhadna bidzambih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menghukum setiap kaum karena dzambih, karena dosanya. Apakah dosa itu bisa dijabarkan? Tidak bisa. Hanya orang beriman mengerti dosa itu apa. Orang yang tidak beragama tidak mengerti dosa itu apa. Sehingga di dalam pemahaman orang beriman, di dalam keyakinan orang beriman bahwa dosa sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang tidak beragama, maka dosa itu ada kaitannya dengan musibah. Contoh misalnya dijelaskan di dalam Al-Quran, dulu banyak kaum-kaum yang dihukum oleh Allah gara-gara mengurangi timbangan. Ada orang ketika datang pembeli, dia kurangi timbangannya, dan itu sudah menjadi tradisi di sebuah masyarakat. Disebutkan di dalam Al-Quran itu terjadi ketika diutus Nabi Syuaib alaihissalam, sehingga mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi lagi apa dan berbahagia? Terjadi bencana dikarenakan praktek perzinahan sudah merajalela. Tidak ada lagi orang yang mengurus bagaimana akhlak manusia. Tidak ada lagi orang yang mengurus
mereka itu berzina sesuka mereka. Maka kemudian terjadi dalam sejarah Nabi Lut alaihissalam, kaum Lutin, ketika Nabi Lut diutus, hadirin berbahagia, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Terjadi banyak praktek LGBT di tengah-tengah masyarakat, juga menjadi asbab datangnya bencana. Kemudian banyak orang yang tidak mau bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi asbab datangnya bencana. Jadi Al-Qur'an ini memaparkan kepada kita bahwa sebab-sebab terjadinya bencana itu macam-macam. Ada sebab atau ada faktor yang bisa dilihat langsung oleh manusia, bisa diteliti, bisa dikaitkan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Juga ada sebab yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, kecuali hanya difahami oleh orang-orang beriman saja. Kecuali hanya orang-orang beriman saja yang faham. Hadirin berbahagia, karena itu di dalam Al-Quran, hadirin berbahagia, Allah beberapa kali mewarning, memberikan ancaman. Misalnya di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Hadirin berbahagia, di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri. Apakah kamu merasa aman, kata Allah? Apakah kalian merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama denganmu, lalu dia meniup angin keras yang membawa batu kerikil, dan kamu pada waktu itu tidak mendapat seorang pelindung pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini warning dari Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Artinya meskipun sebuah masyarakat tinggal di satu tempat paling aman menurut mereka, bukan di tepian gunung, bukan di tepian laut, kemudian hutannya masih bagus, apakah mereka itu aman daripada bencana, daripada azab Allah? Tidak. Kalau mereka itu tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kalau atau seandainya timbangan-timbangan itu masih tidak masih dikurangi. Seandainya sebuah masyarakat itu perilaku perzinahan sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat, tidak ada yang menegur, maka kalian juga tidak aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Bahkan disebutkan Allah mampu membenamkan daratan, janibal barri, daratan setengah, daratan seluruhnya. Jadi itu dikarenakan apa? Dikarenakan dosa itu tadi. Meskipun sungainya bagus, hutannya bagus, tetapi kalau perilaku manusia ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah mampu menghadirkan bencana sekalipun kita jauh dari hutan, dari tepian pantai, dari lautan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hadirin berbahagia, disebutkan am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra. Atau apakah kalian merasa aman? Nah, ini kita ini yang merasa aman. Alhamdulillah kota Banda Aceh tidak terjadi seperti yang terjadi di tempat saudara-saudara kita. Jadi Allah mengatakan seperti ini, apakah kalian merasa aman
dari bencana yang ditimpakan oleh Allah. An yu'idakum fihi taratan ukhra. Apakah kamu merasa aman bahwa Allah tidak mampu mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, kata Allah. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah, Banda Aceh ini kan pernah sampai beberapa kilometer dari tepi laut pernah dihantam banjir, tsunami besar. Maka ayat ini coba kita renungi. Apakah kalian merasa aman wahai penduduk Banda Aceh? Ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Allah mengembalikan peristiwa yang pernah terjadi dulu, mengembalikan kalian lagi ke laut. Ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum fayughriqakum bima kafartum fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum. Apakah kalian merasa aman bahwa Allah tidak akan mampu mengembalikan kalian ke laut, wahai manusia? Lalu Allah meniupkan angin topan. Setelah terjadi bencana dan berbahagia, air laut naik ke daratan, lalu ditiupkan angin, lalu kalian ditenggelamkan. Ini peringatan, ini peringatan. Jadi jangan pernah merasa aman daripada bencana yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Kenapa hal itu bisa terjadi, hadirin berbahagia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayughriqakum bima kafartum." Allah menenggelamkan kamu karena kekufuran kamu. "Tsumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a." Kemudian tidak akan mendapatkan seorang penolong di dalam menghadapi bencana atau ujian yang kami berikan pada kalian. Hadirin berbahagia. Jadi Al-Quran menggambarkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa ada bencana, ada musibah yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bisa dideteksi oleh manusia. Bisa dideteksi oleh manusia. Dalam bahasa Al-Quran, bima kasabat aidin nas, bima kasabat aidikum, karena keterlibatan kalian langsung, karena perilaku kalian terhadap alam ini, itu bisa terjadi bencana. Juga karena faktor-faktor yang tidak dapat dideteksi kecuali oleh orang beriman, itu dosa tadi. Maka disebutkan fakullan akhadna bidzambih. Maka setiap dari fakullan akhadna bidzambih, setiap kalian itu akan dihukum sesuai dengan dosa kalian. Meskipun kita tidak tinggal di tepi laut, tidak tinggal di lereng gunung, tapi kalau kita kufur pada Allah, perilaku perzinahan terjadi di mana-mana. Kemudian timbangan, pedagang sudah suka melakukan kecurangan di dalam jual beli, itu juga menjadi asbab diturunkannya bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan dari beberapa uraian di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Gibraltar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina.